Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Jadi pada video kali ini ya, karena saya bingung nih konten apalagi, kalian request dong, makanya di bawah mau bikinin konten apa ya. Kita akan keliling kebun, kira-kira ada anggrek Dendrobium spesies apa yang lagi berbunga. Oh ya, ini yang di depan kita ini, kalian bisa tebak gak ini apa ID-nya? Ya lihat akarnya, kemudian batangnya, dan tadi daunnya. Kira-kira kalian bisa nebak kak ini anggrek apa? Petunjuknya adalah anggrek kribo yang bunganya itu batik-batik warnanya. Nah itu daunnya kayak gini. Kalian bisa nebak nggak? Ayo, ini anggrek apa? Ada dua sih, kalau ini baru sih, tapi akarnya udah jalan tuh. Ayo komen di bawah, kalian tebak ini anggrek apa, dan langsung aja kita keliling-keliling. Ada apa aja ya? Oke, langsung nih anggrek yang pertama. Sebenarnya ini saya punya beberapa teman-teman, tapi ini ada yang berbunga nih. Ini anggreknya itu kecil banget bunganya, dan batangnya juga kecil. Disebutnya anggrek bawang, atau nama latin bukan sih, Dendrobium canaliculatum. Ini dari Papua guys. Jadi ini kalau misalkan kalian belum punya anggrek ini, karakter dari anggrek ini guys ya, dia itu lebih sensitif daripada antenatum ya kalau tentang media tanam dan basah-basahan. Jadi kalau kalian mau punya anggrek ini, pastikan itu kalian tempel dia di tempat yang kering. Karena apa? Karena kalau basah-basah dikit itu otomatis dia bakal busuk anggrek ini. Jadi kalau misalkan kalian mau beli ini, tempel aja dia tanpa media dengan kondisi cahaya yang banyak ya, yang hangat ke panas, dia itu bagus. Kalau teduh terus banyak media tanam dan basah, otomatis deh kalian bosok guys, karena ini lebih sensitif daripada antenatum ya, pengalaman saya di sini. Ini yang berbunga ketiga kalinya sebenarnya, tapi baru ini sempat saya videoin, dan media tanamnya cuma kayu ditempel di situ. Dan yang kedua yang lagi berbunga ini, tetap kalau kemarin itu sempat di videoin juga, tapi belum mekar secara full. Kalau ini mekar secara full, ini adalah Dendrobium nindi, asal Papua juga. Dan salah satu anggrek yang menurut saya warnanya itu agak berbeda daripada anggrek-anggrek spesies Papua yang dominasi warnanya itu biasanya kuning kecoklatan. Kalau ini putih dan pink keunguan seperti ini. Ini adalah Dendrobium nindi, dan sudah sering juga sih kita bicarakan ya tentang ini. Ini salah satu anggrek, kalau ini jungle ya teman-teman, tapi banyak juga sekarang yang jual itu yang botolan. Nah, dia ditanam di atas kayu seperti ini, lagi berbunga. Nah, salah satu keunikan dari Dendrobium nindi ini teman-teman, dibandingkan Discolor ya, dia lebih sering berbunga ya kalau di tempat saya ya. Kalau Discolor itu agak ada jedanya, kalau nindi ini jedanya paling sebulan berbunga lagi, rontok sebulan berbunga lagi, seperti itu. Jadi salah satu Dendrobium spesies yang menurut saya rekomendasi sekali untuk teman-teman punya di rumah. Oke, kita lanjut lagi ke anggrek selanjutnya yang lagi berbunga. Ini nih yang lagi banyak berbunga. Ini saya bingung ID-nya, karena ada yang bilang ini adalah Dendrobium soriense, ada yang bilang ini Dendrobium cochleodes. Nah, saya agak bingung. Jadi menurut kalian ini anggrek apa atau Dendrobium apa? Ini bentuk batangnya kecil seperti ini nih, kecil, dan dia kayak susah itu kalau mau lebat guys, karena memang karakter batangnya kecil dan bentuk bunganya itu warna kuning dan garang tuh. Sebenarnya ada dua varian, yang satunya itu warnanya agak merah kehitaman, tapi kalau yang di sini semuanya itu warna kuning kecoklatan seperti ini. Nah, menurut kalian ini ID-nya apa? Dendrobium cochleodes atau Dendrobium soriense, atau dua-duanya itu sepertinya sama saja, cuman sinonim aja atau persamaannya. Nih, kalian bisa lihat, ini cakep banget, tapi ini juga agak sensitif terhadap media tanam yang basah-basah. Jadi sebaiknya kalau kalian punya, ditempel aja di tempat yang dengan cahaya hangat ke terang ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke anggrek yang selanjutnya yang lagi menggila juga ya. Ini dia. Ini nih nggak gugur-gugur dari kemarin, udah hampir 2 bulan di sini, adalah Dendrobium discolor tanimbar, karena di tempat saya mulai banyak, dan ternyata ini bunganya tuh variasinya banyak dan lebih panjang-panjang dan ramping-ramping daripada discolor maroke. Warnanya pun cenderung ke kuning putih dan ada batik-batiknya ya. Kalau discolor maroke itu cenderung ke coklat ya. Kalau ini tuh ya kuning-kuning, bahkan ada yang putih. Jadi warnanya itu meskipun discolor, jika dibandingkan dengan saudaranya yang ada di Papua sana, dia bunganya tuh cenderung berbeda sangat jauh. Ini digantung ya teman-teman ya. Digantung di sini. Nah, lihat bunganya tuh lebih ke gimana ya? Sop warnanya putih coklat, tapi coklatnya itu nggak pekat kayak Dendrobium discolor di
Maroke sana. Ini lebih pokoknya variasinya lebih bagus. Kalau kalian belum punya, wajib sekali punya karena berbunganya itu lama dan memang dia tipikal berbunganya itu kayak Discolor juga. Maksudnya agak ada jedanya, kemudian berbunga lagi, jedanya berbunga lagi. Beda berarti dengan Nindi, jadi yang kayak terus-menerus berbunga. Oke, yang selanjutnya kalian bisa tebak nggak ini apa? Ini adalah Dendrobium conantum, teman-teman. Jadi ini tuh tersebar di Maluku, Papua. Untuk conantum ini seperti yang saya bilang tadi, dia kayak tipikal anggrek-anggrek Papua lainnya, warnanya itu coklat ke kuning-kuningan gitulah. Cuman bedanya dengan Discolor, kalau ini tuh ya dia lidahnya lebih lebar, terus bunganya itu juga kadang lebih tersusun. Kalau Discolor kan kadang acak-acakan tuh, kalau ini lebih bagus dan ini panjang bunganya dan variasinya itu ada yang batangnya panjang, ada batangnya pendek kalau ini ya. Tapi ini juga salah satu anggrek yang agak sensitif juga dengan media yang basah-basah. Kalau di sini ya basah dikit atau gimana dikit lah, dia itu agak sering busuk ya teman-teman, terutama anakannya. Jadi kalau misalkan kalian mau melihara anggrek ini, saya sarankan untuk ditempel aja di media-media kayu yang kering dan sirkulasi udaranya lancar, terutama angin, karena dia agak-agak sensitif dengan basah gitu ya. Karena kalau basah sedikit ya udah anaknya lonyot. Oke. Kita lanjut lagi ke anggrek yang selanjutnya. Nah, ini dia nih. Yang lagi berbunga juga sekarang ya, meskipun entahlah musim apa sekarang ini. Dibilang musim hujan juga panas terus, dibilang musim panas kok hujan-hujan. Inilah Dendrobium lineale blue. Kalau ini asalnya dari Papua juga, guys. Nah, bedanya dengan anggrek yang lineale white ya. Ini ada di sekitarannya, jangan salah fokus ya. Ini tuh dia kelopaknya itu lebih biru, lebih ungu gitu, dan lidahnya juga lebih ungu. Nih, kalau ini asli hutan ya teman-teman ya, asli hutan, dan ini baru belajar berbunga karena saya dapatnya itu hanya sejengkal ya dulu itu, dan sekarang udah besar dan udah mulai belajar berbunga. Bunga awalnya memang kurang banyak, tetapi memang begitulah anggrek ya, proses. Jadi dia dari bunga yang dikit dulu, kemudian lama-lama jadi banyak. Ini kalian jangan salah fokus ya dengan yang dari Sulawesi di atas ini. Ini adalah Dendrobium ini anggrek macan, guys. Kita bahas nih. Sebenarnya anggrek macan itu juga berbunga sepanjang tahun ya. Saya baru tahu karena ternyata setelah gugur itu paling jedanya 1 bulan mereka berbunga lagi. Itu agak kaget juga ya. Ternyata wow ya. Ini yang dari Sulawesi yang biasa pada umumnya dan bunganya lagi banyak-banyaknya. Tuh di sana kalian bisa lihat yang masih spike juga banyak. Kita lihat ini yang dari Sulawesi biasa sih, beda yang dengan yang kalian lihat tadi. Kalau yang kemarin kita tur itu udah gugur, sekarang dia berbunga lagi nih. Bunganya tuh agak ya apa ya, coraknya pudar. Kalau ini yang dari apa ya, lupa ini dari mana ya, pokoknya dari Sulawesi Utara. Kalau yang ini sama-sama dari Sulawesi, tapi kalau yang ini tuh mirip dengan variasi dari Papua dan coraknya itu lebih lebih tajam-tajam seperti itu. Ini sebenarnya ada 2 guys bunganya, cuman yang satunya lagi baru mau mekar. Jadi nanti kalau misalkan udah full mekar dua-duanya nanti kita videoin lagi ya. Oke, kita lanjut ke kira-kira anggrek apalagi sih yang ada yang lagi berbunga. Oh ya, ini juga untuk grama itu sebenarnya nggak terlalu sensitif dengan air asalkan dia udah sejahtera di situ. Tetapi kalau misalkan dia lagi sakit guys, itu kadang-kadang sensitif banget grama ini, itu susah-susah gampang. Ini ada Bulbobilum polystichum dari Sumatera. Ini lagi berbunga. Sebenarnya ini kalau berbunganya barengan itu cakep. Ini barisan anggrek belina sih. Ini tuh guys, kalau kalian lihat tuh ini tuh salah satu hama yang masih bingung saya atasi sekarang. Ini adalah tikus. Jadi tikus di sini lumayan banyak ya. Jadi bunganya dimakan, kadang akarnya, kadang anggreknya juga habis dimakan. Kita akan naik ke atas. Nah, ini yang Dendrobium tanimbar tadi kalau dilihat dengan cara naik nih dari saking tingginya, keren deh pokoknya, kalian harus punya. Ini juga yang lagi berbunga, ini lagi berbunga lagi. Ini Phalaenopsis cici, nggak tahu cici apa bukan situ, atau Pantherina. Ini yang lagi berbunga juga, lagi banyak nih. Kalau misalkan kalian lihat yang ada yang kuning, ada yang putih, itu kalau yang kuning itu berarti dia udah terlalu lama dan udah mau gugur. Kalau yang seger itu biasanya dia putih-putih kayak gini bentuk bunganya. Kalau misalkan dia Phalaenopsis belina atau anggrek bulan belina, ini natifnya di Kalimantan, jadi dia nggak ada di tempat lain di Indonesia ataupun di dunia.
Selain di Kalimantan ya, kalau habitat aslinya, tapi kalau misalkan asalnya dari kultur jaringan sebenarnya udah tersebar ke seluruh dunia. Kalau ini CC, entah CC entah Pantherina, saya bingung ya guys, kalau salah kalian koreksi aja. Ini Kalimantan, dan ini tuh ya inilah anggrek sejuta umat yang selalu berbunga. Inilah Dendrobium antenatum tanduk panjang atau longhorn. Ya ini mah nggak ada musim, kalau ini mah berbunga yang penting udah dewasa dan kondisi tanaman sehat. Kalau ini yang Par Albertine atau Dendrobium antenatum yang tanduknya pendek, kalau tadi itu cabe guys, ini tuh bunganya tuh, dan ini wangi, berbunga sepanjang tahun dengan syarat dan kondisi sudah dewasa dan tanamannya sehat dan memang sudah waktunya berbunga ya. Kalau misalkan kalian punya dan belum berbunga, mungkin belum waktunya aja. Kalau ini Spathoglottis plicata putih, saya nggak tahu ini tuh dari biji, saya aja bingung karena Spathoglottis saya itu semuanya warnanya pink gitu, tiba-tiba ada tumbuh dari biji dia putih. Dan ini adalah anggrek Grammatophyllum citrinum saya setelah 7 tahun saya pelihara, harinya spike. Dan ini ada yang terakhir tuh discolor yang kecil yang baru belajar berbunga, sisanya udah saya potongin sih bunganya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Kalau misalkan kalian ada ide buat konten selanjutnya boleh komen di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, happy gardening, dadah.